ya dicampur mari mas apa sih penting itu ya glukosa oleh diminum dari itu ya 3,5 tahun dibaikan pernah Rasulullah gara-gara mempertahankan Islam dan jumlahnya sedikit sekali tidak lebih dari 300 muslim dibaikan hanya Bani Hashim dengan kekuatannya bisa membebaskan baikan Indonesia. Dalam masa-masa yang susah seperti itu sudah Mekah negeri yang tandus. Jadi Mekah itu sama sekali tidak produktif. Makanya orang Madinah, orang Ansor, ya, tipikalnya lain dari orang Muhajir. Ya, kalau Muhajir itu dagang pulau, dia negerinya tidak subur, tapi pintar dagang. Pergi ke Syam. Rasulullah sejak kecil diajak pamannya ke Syam dagang. Bawa keuntungan. Barang dijual di seberang bulan Abu Sufyan dan orang semuanya begitu. Ketika Rasulullah dalam suasana seperti itu sebagian sahabat mulai kepada Rasulullah yashkawna al-faqah. Ada orang-orang yang mulai kepada Rasulullah tentang susahnya makan di Mekah, susahnya menyelamatkan diri dari sergapan orang-orang kafir. Tidak aman sama sekali. Rasulullah yang menjanjikan sudah pernah menyampaikan lain tolak 3 ayatun kepada Adi bin Hatim yang ada saat itu Rasulullah menjanjikan lain tolak 3 ayatun besok kamu umur panjang wahai Adi bin Hatim kamu akan menyaksikan barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap penduduk muslim saat itu. Yang pertama kita akan melihat ketika Islam berkuasa, syariatnya diamalkan, penduduknya taat dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu akan lihat yang hari ini tidak ada. Yang pertama, kamu akan saksikan sendiri Islam mengalahkan negeri adikuasa Islam Indonesia. Kalah. Jadi Persia itu kalah. Padahal Persia lebih paling kuat ketika Rasulullah pertama kali berdakwah sama Rasulullah. Yang kedua, kalau sekarang kita susah makan, besok kalian akan menyaksikan orang tidak ada yang butuh harta, semuanya dikeluarkan harta, zakat. Jadi ada Rasulullah orang pagi hari membawa segenggam emas, seliling, ya, lembaga penyalur zakat, mumpuk tidak ada yang menerima zakat. Dan yang ketiga, yang kedua ada perempuan kalau hari ini tidak aman karena Islam besok sangat aman sekali sendirian berbulan-bulan pergi haji sendirian dari Arab negeri di ujung Irak ke Mekah sendirian tidak ada yang temani pulang dengan aman tidak ada tidak. Nanti cerita saya janji yang pertama membuktikan katanya Islam mengalahkan negeri yang dikuasai Persia. Saya termasuk yang terlibat dalam orang itu. Yang kedua, saya juga melihat dengan mata kepala sendiri ada perempuan siang malam berbulan-bulan sendirian dari Kufah, dari Arab Irak ke Mekah naik onta pergi haji pulang dengan selamat tidak ada yang bangun. Yang ketiga, saya tidak ketemu janji itu untuk menikah. Ternyata janji kata Rasulullah akan ada masa orang keluar membawa zakat ditawarkan ke orang lain semuanya menolak. Saya juga bingung mau zakat kemana. Ya. Ternyata itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hanya 2 tahun 6 bulan kalau tidak salah. Ya. Itu betul-betul baldatun, tayyibatun, warabbun ghafur. Semuanya makhluk. Bahkan kata Muharrir sejarah gandum yang biasanya kecil sekali di zamannya Umar bin Abdul Aziz sebesar jempol kurma. Di beras itu berdiri tak kurma. Bayangkan sekilo mengisi ya 100 biji begitu. Sekarang dibuat tetap saya tidak nyata. Hewan ternak yang biasanya orang
adil telah meninggal dunia. Betul, hari di mana Umar bin Abdul meninggal, ternak-ternak mulai diserang oleh serigala-serigala. Ya, di mana bergantinya rezim atau bergantinya penguasa yang tidak seadil Umar bin Abdul Aziz, ataupun hukum yang berlaku sudah mulai diselewengkan oleh kaum muslimin dari itu, Allah memberikan ganti kondisi yang sebaliknya. Libasal wujud diberi Umar. Jadi catatannya berdatang kalibatun wa'abdul wa'abdul negeri aman yang diridhoi oleh Allah itu kalau penduduknya tidak ada yang kafir, ataupun kalau kafir dia kafir yang dini, siap hidup di bawah aturan Islam, membayar jizyah kepada penguasa muslim. Nah kalau Bhinneka Tunggal Ika agamanya dalam tidak bakal terdatung toyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah sebuah hukum alam dari Allah Subhanahu wa taala, sudah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau meskipun agamanya banyak, ketika Islam yang berkuasa kemudian yang dijalankan adalah syariat Islam, itu baru nanti akan terjadi sebuah rahmatan lil alamin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu tafsirnya itu seluruh yang dikerjakan Rasulullah adalah rahmat. Senyumnya Rasulullah rahmat, perangnya Rasulullah adalah rahmat, dakwahnya Rasulullah adalah rahmat semuanya. Bukan parsial, bahkan rahmat dari alam itu ngalahan, tempor swing roll, toleransi kepada kekufuran, tidak bahwa lama ansalna illa rahmatan lil alamin, bahwa semua yang datang dari Rasul itu rahmat bagi alam yang diciptakan. Maka ada ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama itu. Kalau di dalam Rasulullah sepanjang hidupnya, di akhir masa-masa kehidupan beliau pernah memiliki budak Yahudi. Tidak pernah disarankan oleh Rasulullah mau kerja dengan kuning kudu di sana. Dipaksa tidak pernah oleh Rasulullah. Ketika budak Yahudi mau meninggal dunia, Rasulullah datang, kunjungi, diajak baik-baik masuk Islam. Sang anak menulis kepada bapaknya yang Yahudi, bapaknya itu minta pendapat, gimana Pak saya masuk Islam. Bapaknya mantok, dia syahadat Rasulullah, meninggal setelah bersyahadat dalam keadaan muslim. Karena itu pilihan itu kan tiga. Ketika dia tidak masuk Islam, kemudian dia tetap dengan agamanya, Islam melindungi kebebasan beragama tadi, ada sebuah syarat, yaitu tunduk terhadap aturan Islam, Islam yang dipakai. Ketika Rasulullah di Madinah menjadi sebuah tempat rujukan dari seluruh agama yang ada Yahudi, ada Nasrani, Ahlul Kitab, maka tidak pernah ada cerita bahwa ada pemaksaan untuk beragama kepada orang-orang yang tidak mengenal Islam. Jadi kan pilihan-pilihan Rasulullah SAW. Jadi rahmatan lil alamin itu ketika Islam berkuasa, kemudian syariahnya diamalkan, tentu jadi rahmat bagi seluruh alam. Kembali ke tadi, kenapa negeri Saba diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dzalika jazainahum bima kafaru, demikian itu kami berikan setelah mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi kalau datang thayyibah, karena penduduknya sudah tidak 100% tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yujazi illal kafur, apakah kami akan mengadab orang-orang yang tidak kafir? Artinya
kamu hanya menganggap orang-orang yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jauh dari cita-cita ya. Kalau negeri kita punya slogan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, manakala kita belum mau diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina dianggap biasa, riba dianggap solusi, ya. Policin itu sebuah tradisi, ya. Riswah atau menggunakan la'anallahu ar-rasi wal murtasyid. Allah melaknat orang yang memberi policin dan menerima policin. Ya, ini sogok yang dianggap biasa. Lalu la'anat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa sabda diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama tadi a'radu, berpaling dari syariat Allah. Yang kedua adalah kafaru, ingkar, kafir kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kafaru juga, tapi kufur terhadap nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nahl tadi, ya, ada kalimat Allah memberikan permisalan negeri yang aman, tentrem, rezekinya melimpah ruah, datang dari manapun. Ya. Fakafarok, kemudian ketika penduduknya kafarok bi an'umillahi, mereka tidak bersyukur terhadap seluruh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Allah mengganti seluruh nikmat tadi dengan kelaparan, ketakutan karena perbuatan mereka yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur jawabannya. Ya. Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa syukur itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Kita meyakini bahwa seluruh rezeki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dari rezeki yang kita terima, berapapun jumlahnya, ya, atau kekayaan yang sedang ngumpul nempel di tempat kita, sebanyak apapun jumlahnya, itu sama sekali bukan buah kerja keras kita ansih semata-mata, tapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman bisa menguasai kerajaan, bahkan kerajaannya itu tidak ada yang lebih hebat bentuknya sepanjang zaman, sejak Adam ada sampai nanti kiamat. Jangan bayangkan lantainya itu seperti kolam renang. Jadi tekel ataupun keramiknya itu seperti berair, sampai Bilqis itu ketika diundang Sulaiman kalau ini cincin ya, karena takut basah, diguyur oleh Sulaiman ya.